Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dalam tutorial perancangan website e-commerce responsif berbasis PHP dan MySQL. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modul user yang dimana kita dapat melakukan proses cerut penambahan, kemudian lihat data, pengubahan data, dan hapus data user. Nah, di sini kita langsung saja masuk kepada file user add.php di mana file ini merupakan file untuk penambahan user baru. Seperti biasa, pada baris pertama hingga ke-8 merupakan pemanggilan dan pemulaian session dalam halaman ini. Nah, di sini yang berbeda hanya pada baris ke-6, yaitu kita menambahkan fungsi cek halaman superadmin yang dimana apabila seorang ingin menambahkan user baru, hanya superadmin yang berhak untuk melakukannya. Jadi apabila kita ingin melakukan penambahan user baru, kita harus mengontak atau menghubungi superadmin terlebih dahulu. Kemudian kita masuk langsung saja pada baris ke-35, yaitu pemanggilan form penambahan user, yaitu user ada di form.php. Nah, di sini sudah saya siapkan yang terdiri dari beberapa form input yang terdiri yaitu pertama nama, kemudian username, password login, tipe user, dan hak akses. Nah, pada bagian tipe user kita menyiapkan dua pilihan, yaitu superadmin dan admin dengan tipe form inputnya tipe radio. Kemudian pada hak akses, saya sudah menyiapkan empat tipe hak akses, yaitu dari no access, kemudian read, change, dan full access. Nah, untuk kebutuhan yang ingin disesuaikan nantinya, Anda bisa menghapus salah satu atau memodifikasi dari pemilihan atau penyediaan dari pilihan dari hak akses ini sendiri atau di modul-modul lainnya. Kemudian kita masuk kepada user ada di proses, di mana file untuk dijalankannya hasil dari penginputan user ada di form.php ini. Kita langsung buka filenya. Nah, di baris pertama hingga baris ke-6 merupakan file seperti biasa yang kita harus masukkan pada proses penambahan data, hanya berbeda penambahan di fungsi cek halaman superadmin. Jadi superadmin yang hanya bisa menambahkan dan menjalankan atau mengakses file user ada di proses.php ini. Kemudian pada baris ke-8 yaitu pengecekan tombol submit telah ditekan atau belum. Kemudian yang berbeda pada baris ke-12 yaitu kita menggunakan password hash lagi yang sama seperti pada pengubahan password pada modul sebelumnya. Jadi kita menggunakan fungsi dari password hash yang disediakan oleh PHP. Kemudian saya anggap selesai untuk pembahasan di user ada di proses.php karena codingannya mirip-mirip dengan proses untuk penambahan data di modul-modul sebelumnya. Kita langsung saja masuk kepada bagian user hapus.php. Nah, pada bagian ini merupakan bagian untuk menghapus data user yang juga mirip pada modul-modul di modul-modul sebelumnya. Jadi kita lewatkan juga. Kemudian di bagian user list.php, di sini merupakan untuk penampilan data user yang terdaftar di sistem kita. Nah, jadi di halaman ini kita membatasi hanya superadmin yang dapat masuk ke halaman ini. Kemudian tidak ada perbedaan yang berarti dengan modul-modul sebelumnya, yang hanya berbeda di baris 54 yaitu pemanggilan file user list data.php, itu menampilkan tabel dari daftar dari data user yang kita miliki. Nah, di sini saya buat pengecualian, yaitu pengkhususan bahwa ID usernya itu kita mulai lebih dari 0. Karena kalau ID-nya 0, maka dia akan menampilkan data master atau akun master dari sistem yang kita miliki. Jadi ketika seseorang ingin merubah atau memiliki akun kita yang ingin juga merubah akun masternya, maka dia tidak akan dapat mencari atau mengubah akun tersebut karena pembatasan untuk pilihan penampilan data itu dimulai dari 0. Kemudian kita masuk kepada bagian user ubah, yaitu dimana untuk pengubahan data user.
Di sini juga sama seperti modul-modul sebelumnya, yaitu pada pengubahan data, yang berbeda hanya pada bagian file include di baris 34, yaitu user ubah form.php. Kita menampilkan form pengubahan data user, di mana kita mengambil parameternya yaitu ID user, kemudian beberapa form dari form ini, beberapa elemen dari form ini yaitu yang terdiri dari nama, kemudian username, tipe user, kemudian hak aksesnya. Jadi ketika seorang ingin merubah ID user anggap saja 1, maka dia akan menampilkan data-data yang tersimpan dari database berdasarkan ID user 1 tadi. Kemudian ketika seseorang setelah selesai, atau seorang superadmin selesai dalam mengubah data user, maka dia akan masuk kepada halaman user ubah proses.php, yang dimana merupakan file eksekusi dari user ubah form.php. Tidak ada cukup perbedaan yang berarti, karena modul ini mirip-mirip juga dengan modul-modul sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Di video selanjutnya kita akan mulai masuk kepada bagian di halaman customer atau halaman user pengunjung atau visitor dari sistem kita. Oke, sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih.